Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil penelitian jurnal yang kami peroleh mengenai penerapan metode ABC dalam perhitungan tarif di rumah sakit. Adapun pemateri dari kelompok kami yaitu terdiri dari Tenri Mula, Fitria Ramadhani, Fatmawati, Febi Arda Amelia, dan Lisda Rahmawati. Adapun jurnal yang diteliti oleh kelompok kami yaitu berjudul The Application of Activity-Based Costing for Public Hospital Sector Sustainability yang ditulis oleh Somuk Aujira Pongpan, Waharawat Proma, dan kawan-kawan dan tahun terbit pada tahun 2020. Rumah Sakit Surat Tani adalah rumah sakit umum pusat Thailand yang merupakan pusat khusus dengan 7 cabang penyakit, di antaranya pusat penyakit jantung, pusat penyakit kanker, pusat kecelakaan, pusat bayi baru lahir, pusat transplantasi ginjal, pusat hemodialisis, dan pusat batu empedu. Teknologi baik kefarmasian maupun obat-obatan untuk mendukung rujukan pasien di zona kesehatan. Ditemukan bahwa pada tahun anggaran 2016 ada 1.466 pasien kanker, baik lama maupun baru yang dirawat. Pelayanan tersebut dengan 245 kematian pasien, menjadikan kanker sebagai penyebab kematian pertama di antara semua penyebab kematian pasien. Dengan pneumonia dan penyakit cerebrovaskular, masing-masing menjadi penyebab kematian paling umum kedua dan ketiga. Jumlah pasien terus meningkat, mempengaruhi biaya pengobatan yang sesuai pengobatan kanker. Pendekatan tersebut membutuhkan teknologi yang canggih seperti pembedahan, radiasi, dan kemoterapi atau obat-obatan khusus untuk sel kanker seperti terapi sel target. Nah, teknologi ini membutuhkan biaya tinggi dan pemerintah ingin mengendalikan biaya pengobatan. Ini yaitu untuk menganalisis biaya dengan penerapan activity-based costing, proses pengobatan kanker di Rumah Sakit Umum Thailand dengan membandingkan biaya pengobatan kanker dengan kompensasi yang diterima dari National Health Security Office untuk menetapkan kebijakan berkelanjutan. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu menggunakan ABC yang merupakan metode untuk memperkirakan biaya pelayanan dengan menemukan biaya subkegiatan yang menghasilkan layanan akhir, memungkinkan setiap sumber daya untuk diidentifikasi dan perhitungan biaya lebih akurat. Peneliti melakukan penelitian pada pasien dengan 3 jenis kanker yang paling umum, yaitu kanker payudara, kanker hati, dan kanker kolorektal. Saya, Tenri Mula, akan menjelaskan mengenai metode. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode statistik deskriptif dengan mempelajari biaya kegiatan pengobatan kanker di Rumah Sakit Surat Tani dengan mengumpulkan data historis untuk semua pasien kanker payudara, kanker hati, dan kanker kolorektal, semua stadium penyakit yang dirawat di Rumah Sakit Surat Tani mulai dari 1 Oktober 2017 hingga 30 September 2018. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian dari jurnal ini yaitu bahwa biaya pengobatan kanker payudara meliputi biaya 5 kegiatan, yaitu operasi kanker payudara, radiasi, kemoterapi, dan penggunaan obat antihormon, dan pengobatan pada kanker yang dituju. Adapun biaya pengobatan kanker hati meliputi biaya 5 kegiatan, yaitu operasi kanker hati, TACE, radiasi, kemoterapi, dan pengobatan pada kanker yang dituju. Dan biaya pengobatan kanker kolorektal termaksud biaya 3 kegiatan, yaitu operasi kanker usus besar, radiasi, dan penggunaan kemoterapi. Perawatan ditemukan bahwa biaya yang dihitung dari berbasis aktivitas adalah lebih tinggi dari kompensasi yang diterima dari Kantor Keamanan Kesehatan Nasional. Terima kasih.
Baik, saya atas nama Fitria Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Kita masuk pada materi diskusi. Di sini saya akan menjelaskan dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu informasi umum untuk pasien kanker, dan yang kedua biaya tenaga kerja, biaya material, biaya investasi, dan total biaya langsung. Kita akan masuk pada materi pertama yaitu informasi umum untuk pasien kanker. Populasi yang diteliti meliputi penderita kanker payudara, kanker hati, dan kanker kolorektal. Sebagian besar penderita kanker payudara berjenis kelamin perempuan, dan ada sebanyak 697 pasien, atau 99,86%. Pasien berusia 51-60 tahun sebanyak 218 orang, atau 31,23%. Dan sebagian besar berhak berobat karena memiliki kartu jaminan kesehatan nasional atau kartu emas, termasuk 505 pasien mewakili 72,35%. Selanjutnya materi yang kedua yaitu biaya tenaga kerja, biaya material, biaya investasi, dan total biaya langsung. Total biaya langsung atau TDC dari pusat biaya utama lebih tinggi daripada pusat biaya pendukung, di mana total biaya langsung adalah 491,35 juta BAHT yang memiliki komponen biaya tenaga kerja atau LC tertinggi yaitu 51,92%. Diikuti oleh biaya tenaga kerja bahan atau MC yaitu 24,19% dan biaya investasi atau CC sebesar 23,89%. Nama saya Fatmawati. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penelitian ini. Penelitian ini menganalisis biaya aktivitas pengobatan kanker berdasarkan activity based costing untuk kanker payudara, kanker hati, dan kanker kolorektal yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya investasi, dan biaya total. Biaya aktivitas per unit layanan atau biaya proses dihitung, dan biaya diketahui untuk setiap unit biaya. Ini mendefinisikan kesenjangan antara keadaan saat ini dari suatu proses. Oleh karena itu, organisasi dapat dialokasikan dan biaya dapat dikontrol agar sesuai untuk setiap unit, karena total biaya yang dihitung oleh penelitian ini lebih tinggi dari kompensasi aktual yang diterima dari Badan Keamanan Kesehatan Nasional. Nah, saran untuk peneliti selanjutnya menurut kelompok kami adalah hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian dalam analisis biaya matriks, koefisien, dan itulah tadi hasil review jurnal dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.